Suara kedengeran, Pak. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam nih semuanya. Kembali lagi di Community Talk Korame yang kedua di bulan Juni nih. Oke. Nah, wah ini udah rame banget nih. Udah 25 orang yang datang. Pasti bakal naik lagi nih pasti. Nah, ini udah ada yang hadir juga nih. Wih, Pak Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ridwan. Juga Bu Lili, Laili. Waalaikumsalam. Wih, ini udah ramai banget nih. Nah, oke. Eh, Sebelum mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dika, admin partnership Toko Rame. Oke. Nah, hari ini, teman-teman, hari ini Komnitok saya sendiri nih. Biasanya kan berdua sama Mas Doni, tapi dia lagi pelatihan. Makanya saya sendiri nih untuk saat ini. Oke. Wih, tuh udah mulai rame nih. Mantap. Oke. Nih sebelum mau mulai nih, kita seperti biasa teman-teman mau absen-absen dulu. Mau cek-cek dulu nih, hadir atau enggak nih. Maksudnya dari mana aja nih domisilinya. Soalnya dari kemarin ada tuh yang paling jauh domisilinya dari Singapura. Nah, boleh dong teman-teman di absen nih di kolom chat ketik domisilinya dari mana. Tuh. Salam kenal nih Kak, Zoom saya Toko Nurun. Salam kenal juga nih, saya Dika nih, admin dari partnership. Oke, ini boleh dong teman-teman eh, ditulis kolom chatnya teman-teman dari mana nih domisilinya. Bisa dong. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau kenalin dulu nih bintang tamu kita hari ini. Wih, nih Ciracas Jakarta Timur hadir dari Ibu Baskinia, terus juga Ibu Aminah Bogor hadir, Ibu Marini Bekasi, Ibu Laili Purbalingga, nih Ibu Rofi nih Lenteng Agung, wih mantep LA. Ibu Lis Mary dari Tangerang, wih deket nih Tangerang, boleh dong main-main ke gudang kita, ke, ke toko kita nih, toko rame gitu, main-main. Pak Ridwan, Makassar hadir. Wih, jauh banget nih. Ini Pak Rudotul Ulum dari Gresik. Mantap. Wih, keren-keren jauh-jauh banget nih hari ini. Ya, terima kasih nih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di acara komunitas malam ini gitu. Nah, sebelum mulai nih teman-teman, mau kenalin dulu bintang tamu kita pada malam hari ini. Bintang tamu kita pada malam hari ini pernah kita undang juga. Jadi bukan sekali atau dua kali nih. Dia udah pernah tiga kali. Karena yang waktu itu yang pertama sampai part 2 karena materinya tuh panjang banget dan itu bermakna banget. Maksudnya dagingnya banyak banget. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Nah, insya Allah nih hari ini bakal sama banyak yang kita ambil dari materi pada malam hari ini. Nah, ini langsung aja nih kita panggil nih Mas Ilham nih. Ini dia udah ada nih, udah muncul. Wih, Mas Ilham. Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mas Ilham? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Dika kabarnya nih? Alhamdulillah juga baik nih. Alhamdulillah. Oke. Nih Mas Ilham sekarang kalau dengar-dengar udah bukan di Pondok IT nih. Iya, udah resign dari Pondok IT. Sekarang buka pondok baru sih. Oh, Alhamdulillah. wih, mantap. Nama pondoknya apa nih Mas? Boleh dong spill-spill. Pondok Al-Masyhur. Al-Masyhur. Itu masih di Jogja juga. Masih di Jogja. Oke, wah keren nih. Oke, nah ini jadi teman-teman. Oh ya kalau boleh tahu, eh, Mas Ilham di sana tuh sebagai apa nih? Mentor kah atau foundernya atau gimana? Kebetulan apa ya? Ngerintis dari awal. Cuma gak saya sendiri sih. Ada beberapa tim ya. Cuma Oh, kalau saya lebih lebih untuk megang di unit usahanya di sini dan juga
di pendidikan digital marketingnya. Oh, berarti fokus ke digital marketing ya Mas Ilham nih. Iya. Wah, tuh teman-teman. Nah, hari ini nih bintang tamunya nih keren banget. Salah satu eh, yang paham dalam bidang digital marketing. Nah, nih sebelum kita lanjut, mau ngasih tahu juga nih materi hari ini teman-teman. Jadi materi ini adalah kita bakal menguasai iklan yang ada di Facebook. Maksudnya menguasai iklan Facebook. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana teknik-teknik target untuk gimana sih? Maaf maaf, jadi kurang connect nih. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar teknik mentargetkan dan juga eh, cara mengukur keberhasilan beriklan di Facebook. Ini langsung dari pakarnya. Oke, langsung aja nih Mas. Keburu takut malam karena teman-teman kita jauh banget nih. Ada yang dari Makassar tuh. Ini kita langsung aja kita kasih ke Mas Ilham langsung mempraktek, sih langsung menyampaikan materinya. Ini langsung aja Mas Ilham. Siap. Terima kasih sebelumnya Mas Dika, bernuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu, teman-teman ya yang di sini di apa ya community talk ya, toko rame. Ini kayak sih, seingat saya nih yang ketiga kayaknya saya ngisi di sini kayaknya. Yang Ih, ketiga kali dulu Mas. sebelum sebelum Ramadan kalau nggak salah kita sharing bareng ya tentang iklan di Facebook khususnya. Bapak Ibu yang baru mungkin pertama kali ikut webinar ini ya atau komunitas ini bareng saya khususnya, perkenalkan nama saya Nurul Ilham. Saya asli Brebes, Jawa Tengah, cuma udah lama di Jogja ya, Bantul. Sekarang kesibukannya itu mengelola pondok digital marketing Al Masyur yang ada di Kasihan, Bantul ya, Yogyakarta. Kebetulan ya baru dibuka juga ya pondoknya. Kurang keras ya, suaranya kurang. Oke, sebentar. Oke, sekarang udah lumayan kedengeran. Lumayan Mas, mantap. Oke, apa nih? Soalnya laptop saya agak kurang 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 baik gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kurang-kurang ya. Oke, itu eh, mungkin ya apa? Saya udah apa namanya udah di dunia digital marketing dari tahun 2018 sampai sekarang alhamdulillah masih jalan ya, masih bisa untuk apa ya mencari nafkah juga gitulah untuk diri sendiri. Kebetulan ya masih masih jomblo juga, bukan jomblo sih ya, insya Allah tahun ini atau tahun depan menikah. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ya ke materi mungkin ya, nanti di sesi terakhir kita ada mungkin tanya jawab ya. Sampai jam berapa Mas Dika nih? Kita menyesuaikan sih. Sampai jam 12 berarti. Wah, jangan itu kemalaman. Jam Oke. Oke, baik, izin share ya ntar. Oke, sudah kelihatan ininya materi yang saya bagikan ini. Oke, sudah Mas, sudah kelihatan. Baik, tadi ada yang dari Makassar ya, Pak Ridwan kayak tadi. Ada yang dari Bogor, dari mana aja ya, Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ramai banget antusias. Pertama, program ini benar-benar mantap nih. Oke, baik teman-teman semua, eh, kita langsung mulai. Ini kita ke depan mungkin sejam mungkin ya atau kurang ke depan akan membahas terkait gimana caranya kita menguasai iklan di Facebook ya atau sekarang lebih dikenal dengan Meta Ads ya. Di grup Meta itu ada Facebook, Instagram, WhatsApp tuh. Terus tapi lebih spesifik kita akan bahas tentang gimana caranya atau apa sih teknik penargetan ya di Facebook Ads dan juga pengukuran keberhasilan penjualan. Sebenarnya ini kalau dibahas lumayan panjang ya, targeting aja tuh mungkin sehari kayaknya
kurang deh gitu. Apalagi untuk mengukur ya, untuk menganalisa iklan itu lumayan. Kalau di sini, kalau di pondok itu bisa nyampe sebulan mungkin. Ya gitu. Tenang Untuk nanti. apa ya? Cuma kita ringkas, kita coba ringkas. Mungkin nanti next ke depan kalau ada kita ketemu lagi, kita bahas lagi, diulang-ulang terus ya. Oke. Terus mengapa sih Facebook itu penting? Tiga. Pertama, Facebook itu jangkauannya luas, ya, sangat luas. Dari total penduduk Indonesia, kalau nggak salah sekitar 230-an juta, itu ada sekitar, kalau nggak salah ya 100 jutaan itu yang udah memakai Facebook. Yang walaupun sekarang ada Instagram, apa namanya TikTok, itu tetap Facebook masih eksis kok. Cuma nanti yang dibedakan itu adalah di pasarnya, ya, di target marketnya, di orang yang menggunakan platformnya. Kalau Facebook itu lebih ke, biasanya lebih ke ibu-ibu, bapak-bapak, atau remaja masih ada gitu. Terus kalau Instagram anak muda, kalau TikTok biasanya anak muda sampai ke anak kecil. Itu ya, beda-beda untuk targetnya. Nanti disesuaikan dengan produk kita. Gitu. Cuma sampai sekarang Facebook masih worth it ya, masih bagus juga. Kadang ya walaupun kendalanya adalah banyak yang akun yang kena banned, kena ame gitu. Cuma masih ada solusi dan masih bisa berjalan asalkan kita patuhi kebijakan dari Facebook. Itu ya, jangkauannya sangat luas. Jadi ketika jangkauan luas, kita bisa apa namanya memanfaatkan itu ya, untuk menjualkan produk kita. Kalau jangkauannya sedikit, kita terbatas ya, terbatas dengan pasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, targetingnya tepat. Ini yang membedakan Facebook dengan uh, platform atau media yang lainnya. Jadi di Facebook itu bisa mentargetkan orang yang lebih spesifik, dari mulai umurnya, usianya, terus jenis kelaminnya, terus bahkan bisa sampai ke dia suka apa, dia minatnya apa, dia tinggal di mana, bahkan sampai kita bisa mentargetkan orang itu ke apa namanya lokasi di jalannya atau RT RW-nya tuh bisa. Itu di Facebook kayak gitu. Ya, beda dengan di media yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengukuran yang mendalam. Nah, ini juga di Facebook menurut saya rinci ya untuk mengukur keberhasilannya, atau baca data lagi ya, analisa iklan itu rinci banget ya, dari mulai berapa sih yang di spending atau yang dikeluarkan biaya untuk iklan, sampai nanti ngitung berapa cost per lead-nya dan lain sebagainya. Itu untuk Facebook ya. Makanya sampai sekarang eh, masih bisa untuk beriklan, tapi ingat ya, eh, mindset penting itu ini, iklan Facebook itu menurut saya hanya untuk sebagai akselerasi ya, apalagi sekarang udah banyak advertiser yang udah main iklan di Facebook. Jadi semakin banyak advertiser ya otomatis semakin banyak kompetitor ya. Jadi yang utamakan adalah sekarang kontennya. Jadi usahakan lebih di banyak dan lebih kreatif di kontennya gitu ya. Oke. Sebelum ngiklan di Facebook, mungkin teman-teman ya yang udah pernah ngiklan atau mungkin ada belum yang sama sekali ngiklan, jadi harus pahami dulu tujuan atau objektifnya ya untuk ngiklan di Facebook. Kalau kita ngiklan dengan asal-asalan, kemungkinan ya bahkan bisa dipastikan akan boncos gitu atau rugi. Kita udah spend mungkin puluhan sampai ratusan ribu, ternyata gak ada hasil karena belum paham tujuannya. Ibaratkan kita mau ke toko rame nih, atau misalkan gini, pokoknya saya pengen ke Tangerang, atau misalnya ini, saya pengen ke toko rame tapi gak tahu alamatnya di mana. Yang penting jalan deh, ya otomatis bakalan nyasar kan, gak tahu alamat, gak pernah ke Tangerang ya, terus gak pernah ke toko ramenya, ya mau gimana, kemungkinan terbesarnya akan nyasar ya. Jadi harus paham dulu, iklan pun harus tahu tujuan kita mau ke arah mana nih, produk kita mau dijualkan atau mau apa misalkan untuk dikenal orang aja, atau untuk menghasilkan versi, atau gimana.
ya harus dipahami. Nah, untuk di Facebook itu ada 6 objektif ya. Sekarang diringkas ya. Kalau dulu ada sekitar kalau nggak salah 12 atau 13 objektif, sekarang lebih ringkas dijadikan 6 objektif. Yang pertama ada objektif awareness. Ini saya jelaskan dulu, nanti saya coba buka dashboard ya, dashboard Facebook Ads-nya. Kita mungkin sedikit-sedikit praktek sedikit-sedikit ya. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa setelah ikut ini, setelah ikut webinar ini bisa praktek di rumah bisa. Cuma kalau sekarang sambil praktek waktunya nggak cukup. Saya jelaskan dulu, nanti bisa diulang lagi tuh. Nah, kayaknya kemungkinan di-upload di Facebook, di YouTube kan ya Mas ya. Iya, Ini akan ya boleh nanti bisa diulang tuh. Nah, dicek aja di YouTube-nya Toko Rame. Pertama ada objektif awareness atau istilahnya itu kesadaran atau apa namanya jangkauan. Jadi tujuan itu untuk menjangkau orang sebanyak-banyaknya, ya biar orang itu mengingat produk atau brand kita. Itu tujuannya udah. Jadi Facebook akan mencarikan orang-orang yang dia mengingat brand kita aja, untuk mengingat aja ya, nggak sampai dia beli. Jadi jangan berharap kalau kita pakai objective awareness, kita berharap orang itu akan beli. Jangan berharap. Ya, Facebook akan mencarikan orang yang hanya lihat aja, udah. Gitu aja, nggak akan sampai beli. Gitu ya. Tapi bisa jadi beli di kemudian hari, mungkin di pekan depan, yang mungkin di bulan depan itu bisa jadi. Cuma hari ini kita ngiklan, hari ini juga dia hanya lihat aja, nggak mungkin sampai ke beli. Itu yang awareness. Yang traffic ini orang atau Facebook akan mencarikan orang atau iklan kita, produk kita, postingan kita akan disampaikan ke target atau orang yang kita targetkan untuk orang itu menuju ke landing page atau ke website. Traffic lalu lintas akan diarahkan ke landing page. Landing page itu kumpulan atau deskripsi dari produk atau brand kita. Misalkan produknya fashion, gamis. Ya, gamis itu apa, keunggulannya apa, terus foto-fotonya, deskripsinya, nanti sampai ke tombol itu di landing page ya. Itu. Terus yang ketiga app promotion. Ini lebih ke aplikasi apa namanya Play Store gitu ya. Untuk ya suruh install aplikasi gitu. Yang selanjutnya engagement. Engagement ini interaksi, ya. Like, comment, share. Nah, itu juga lebih ke kayak gitu engagement. Nah, jadi jangan harap untuk cari orang yang beli. Ya. Yang kelima ada leads. Ini untuk mengumpulkan prospek, mengumpulkan database. Ini hanya ingat, hanya mengumpulkan. Nanti belinya di mana? Belinya di follow up oleh customer service ya, oleh CS. Ya, jadi di iklan di Facebook itu hanya untuk mengumpulkan prospeknya aja. Follow up untuk sampai dia beli itu tugasnya CS, itu ya. Nah, yang terakhir adalah sales. Ini baru objektif conversion, mengajak orang untuk beli produk kita. Ya, belinya kemana? Bisa diarahkan ke landing page, habis itu langsung diarahkan ke WhatsApp beli, gitu. Atau dari landing page arahkan ke form beli checkout gitu, bisa. Jadi beda-beda ya, harus dipahami dulu ya sebelum mengiklan, pahami dulu objektifnya. Kalau kita pengen iklan produk biar orang itu beli, ya udah pakai sales aja gitu. Cuma harus dipahami juga, sebenarnya Facebook itu maunya diiklanin semua dengan urutan yang benar, dari mulai awareness sampai ke sales. Itu yang Facebook mau sebenarnya. Cuma kalau misalkan kita awareness dulu baru traffic sampai nanti ke sales, budgetnya ada nggak gitu. Kalau budgetnya gede nggak apa-apa ya, tapi kalau budgetnya minim langsung sales juga boleh, asalkan akun Facebook, akun Instagram kontennya udah dioptimasi itu ya, biar langsung bisa sales. Kalau saya kayak gitu biasanya. Tapi kalau misalkan belum dioptimasi, belum akunnya belum diposting, belum diapain, mending itu aja, mungkin traffic dulu aja atau engagement aja dulu. Karena kalau segitu biasanya biaya konversinya lebih mahal gitu ya. Terus yang kedua, tentukan target yang tepat. Tentukan
target yang tepat. Di Facebook ada targeting, ya. Ada demografik. Mungkin saya kayaknya lebih enak ya buka dashboard aja ya biar kelihatan. Sebentar. Jadi di Facebook tadi ya, kalau kita bikin campaign baru, ini tadi ada 6 objektif, jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita akan iklan menggunakan objektif sales, terus langsung continue. Dari situ kita akan diarahkan ke pengaturan di campaign-nya. Terus tadi ya yang kedua adalah setelah ini campaign diatur, terus masukkan nama campaign-nya. Misalkan kita pakainya CBO ini ya, CBO, terus misalkan budgetnya itu di angka 100.000 deh, 100.000. Terus masuk ke ad set. Nah ini untuk mengatur target, target market kita, orang yang kita target siapa aja. Di sini. Nah di Facebook ada 3 macam targeting. Yang pertama ada demografik, yang kedua ada interest, yang ketiga behavior. Cuma untuk sekarang Facebook udah update ya. Kalau sekarang itu kita bisa masukin target ini, interest misalkan dia suka contohnya suka fashion gitu, suka belanja, itu hanya di usia 21 ke atas. Ya, perlu dicatat. Sekarang Facebook bisa memunculkan fitur targeting ini, detail targeting, asalkan syaratnya di usia 21 ke atas. Kalau kurang dari 21, nggak bisa. Nah, kita coba ya. Misalkan usianya 17, ya, sampai sampai selanjutnya lah. Nah, ini Facebook udah menonaktifkan nih. Nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Gitu ya. Jadi harus minimal 21 umurnya. Nah, kalau dulu itu masih bisa kalau dulu. Sekarang udah gak bisa. Sekarang bisa itu di usia yang minimal 21 ke atas. Baru bisa dibuka fitur detail targetingnya. Gitu ya. Nah, bedanya apa dari ketiga target ini? Bedanya itu adalah yang pertama, misalkan demografik ya. Demografi ini lebih ke lokasi, lebih ke pekerjaan. Itu kalau demografi. Kalau interest itu kesukaan, minat. Minat. Dia hanya minat aja, ya, dia hanya minat aja. Kalau behavior itu perilaku. Dia minat atau dia juga memiliki atau melakukan. Contoh, misalkan saya suka iPhone, saya suka iPhone, tapi saya gak punya iPhone. Saya nge-like halaman iPhone, terus update perkembangan tentang iPhone. Nah itu namanya interest. Jadi saya termasuk kategori interest. Saya hanya minat atau suka aja, gitu ya. Cuma yang kedua adalah misalkan saya punya iPhone, ya, walaupun nggak suka, tapi saya punya iPhone, itu namanya behavior, ya, perilaku. Ya, dia memiliki atau dia punya, dia melakukan, itu ya, itu bedanya behavior dengan interest. Jadi harus dipahami, gitu ya. Oke, itu untuk fitur targetingnya ada 3. Nah, kalau misalkan masih bingung terkait misalkan produknya itu gamis, apa ya nanti ke siapa ya orang yang suka gamis itu orang yang kayak gimana ya? Kalau bingung di sini ada suggest atau bisa browse, misalkan interest. Nah, ini ada pilihan nih yang disediakan oleh Facebook, tapi nggak ditampilkan semuanya, ya, nggak ditampilkan semuanya. Misalkan bisnis industri itu apa, yang suka apa, itu nggak bisa ditampilkan semuanya, nggak detail gitu. Kalau misalkan pengen detail, ketik aja di sini. Misalkan orang yang suka fashion ini biasanya ibu-ibu, misalkan atau orang tua. Tapi ingat, ini pakainya bahasa Inggris ya. Misalkan orang tua itu bahasa Inggrisnya apa? Parent. Nah, ini parent. Terus dilihat
Ini kan parent banyak tuh pilihannya. Kita mau mentargetkan orang kategori interest atau apa? Kalau interest, usahakan di sini interest. Kalau di bawah ini host parent, ini job title, ini demografi ya, atau kerjaan. Pekerjaannya host parent. Kalau parent educator, ini demografi juga pekerjaan. Beda ya. Kalau yang di atas ini parent itu interest, ya berarti orang yang suka orang tua, orang yang suka apa namanya ya parenting gitu. Misalkan targetkan parent di sini untuk produk gamis misalnya gitu ya, dan lain-lain. Misalkan target kita targetan juga yang suka gamis itu misalkan artis yang terkenal misalkan Zaskia yang udah hijrah ya, Zaskia Sungkar misalnya, orang yang suka Zaskia Sungkar. Nah, jadi nanti iklan kita akan ditampilkan, akan disampaikan atau akan nampil ya di beranda orang yang suka parent dan juga orang yang suka Zaskia Sungkar gitu ya. Itu untuk fitur detail targeting dan lain-lain. Kita masuk ke materi lagi. Tadi ya ada demografi, itu lebih ke pekerjaan, lebih ke sekolah ya, tempat, itu demografi, lokasi. Kalau interest itu lebih ke suka atau minat. Terus kalau behavior tentang perilaku si orangnya, dia memiliki, dia melakukan, ya dia punya. Oke. Nah, kalau saya pribadi, saya ada teknik targeting. Nah, teknik targeting saya bagi 3. Sebenarnya ada banyak ya. Kalau saya sebutkan ada 5, cuma kalau bahas 5-5-nya kayaknya waktunya nggak cukup ya. Jadi saya ringkas bagi 3. Itu ada teknik broad atau luas. Teknik broad itu apa? Teknik broad itu kita nyeting adsetnya, di adset itu luas, jadi default. Jadi udah gak usah disetting. Misalkan ini ya, kita bikin adset, ini gak usah dimasukkan interestnya. Jadi udah eh, gitu aja, biarin. Itu broad, jadi luas ya. Kita gak masukin target yang spesifik. Biarkan Facebook yang akan memilihkan orang yang kira-kira yang cocok dengan produk kita. Itu teknik broad. Kalau saya teknik broad itu secara luas. Umurnya terserah, atau misalkan umurnya kurang dari 21, nah apalagi sekarang Facebook kalau umurnya kurang dari 21 bakalan nggak bisa memunculkan fitur ini detail targeting. Jadi orang sekarang lebih milih pakai teknik broad ya, secara luas. Itu misalkan 17 sampai 40 misal. Jadi udah gak bisa ini nih, gak bisa milih detail targeting dan gak bisa milih gendernya juga, gak bisa milih jenis kelaminnya juga. Jadi udah biarkan Facebook yang akan memilihkan orang yang tepat untuk iklan kita. Itu ya, untuk teknik broad. Yang kedua adalah teknik interest. Nah, ini yang untuk memasukkan interest. Ya, interestnya satu atau lebih dalam satu layer kalau saya nyebutnya. Jadi ini setting dulu ke 21. Kalau teknik interest ini hanya memasukkan beberapa interest atau satu interest ya atau beberapa dalam satu layer. Layer itu dalam artian ini kan ada gini nih pencarian. Kelasnya nyebutnya layer gitu. Layernya satu misalkan tadi ya parent. Parent. Nah kayak gini. Ini namanya single interest ya single layer. Ini hanya satu interest dan satu layer. Bedanya dengan yang teknik ketiga adalah narrow ya, teknik narrow. Itu dipersempit. Jadi nih pilih ketika udah masukkan di layer pertama ada apa namanya interestnya, terus kita pilih narrow. Ada 2 layer. Ya, kalau narrow itu minimal ada 2 layer. Misalkan pertama masukkan parent, yang kedua tadi ya Zaskia Sungkar misal. Nah, jadi kalau kayak gini, nah saya ingat pelajaran SMP atau apa gitu ya, ada yang namanya himpunan. Mungkin Bapak Ibu teman-teman ya masih ingat pelajaran itu.
Facebook menerapkan teknik itu sebenarnya dari apa namanya promosi himpunan. Jadi gini ini ya apa logikanya gini. Kalau misalkan kita masukkan kayak gini jadi narrow, Facebook akan menampilkan iklan kita ke orang yang suka parent dan dia juga suka Saskia Sungkar. Harus suka keduanya kalau kita di narrow. Itu ya. Kalau di narrow iklan kita akan diarahkan, akan ditampilkan ke orang yang suka parent dan suka Saskia Sungkar. Harus suka keduanya. Jadi semakin sempit, orang yang suka Saskia aja nggak bakalan kena iklan kita. Orang yang hanya suka parent aja nggak bakalan kena iklan kita juga. Itu kalau kalau di narrow ya. Nah, beda kalau nggak di narrow. Kita hilangkan narrow-nya, masukkan Saskia-nya di sini. Saskia Sungkar. Nah, kalau satu layer aja nggak di narrow, itu iklan kita akan ditampilkan ke orang yang suka parent atau orang yang suka Saskia Sungkar. Ya, orang yang suka parent parent aja itu akan tampil iklan kita. Maupun orang yang suka Saskia Sungkar aja, iklan kita akan tampil di situ juga orang itu. Itu bedanya ya kalau nggak di narrow. Gitu. Ya, sampai sini gimana? Udah paham ya? Paham? Insya Allah paham ya. Nanti kalau nggak paham kita lebih lanjut deh karena ya kalau dijelaskan detail lumayan waktunya. Memang waktu workshop aja biasanya kadang 3 hari 4 hari bahas kayak gini tuh. Cuma biasanya kalau saya itu sebelum bikin campaign saya bikin dulu bikin apa namanya bayar persona dulu. Kira-kira produk kita atau brand kita akan ditampilkan ke siapa, akan yang beli siapa gitu, ditujukan ke siapa, target marketnya siapa, misalkan usianya berapa, dia tinggal di mana, kesukaannya apa, hobinya apa, itu. Jadi bikin itu dulu yang namanya buyer persona. Jadi ketika setting ad set udah paham harus masukin interest apa, tapi jangan diambil pusing kalau misalkan belum bisa, belum paham terkait interestnya. Gak usah, gak apa-apa. Ini dikosongin aja gak apa-apa. Dah, nah gini aja cukup. Gak apa-apa. Tinggal testing, boleh kok. Duh. Ya. Nanti asalkan yang kedua materi datanya. Tuh. Oke, itu ya tentang apa namanya targeting, teknik targeting. Jadi tadi ada 3. Pertama ada broad, begitu luas. Ya, kita nggak usah setting-setting apapun. Kita serahkan aja ke Facebook, udah biar Facebook yang akan bekerja gitu. Yang kedua ada interest, kita masukin interest, bisa di satu interest, bisa lebih, bisa di narrow juga. Yang ketiga di narrow. Narrow itu bisa satu narrow, bisa lebih dari satu narrow gitu ya. Narrow sekali, terus yang kedua kali juga bisa, sampai berkali-kali pun bisa itu. Terus yang selanjutnya adalah setelah kita setting target market kita harus membuat iklan yang efektif. Ya, aja kita cari iklan yang efektif. Yang pertama, headline-nya yang menarik, ya, yang membuat orang itu penasaran. Apa ya gitu? Yang membuat orang itu stop scrolling. Ya, kalau misalkan orang itu apa sih? Ya, berarti headline-nya kurang menarik, kan gitu. Tapi kalau misalkan, apa ya ini? Ada dia menunjukkan pertanyaan, penasaran, yang membuat penasaran. Jadi headline ini harus semenarik mungkin. Ya. Misalkan contoh ini dulu saya mengiklan buku bisnis ya kan headline-nya bisa pakai huruf kapital. Jadi kan orang ke-trigger buat berhenti scroll, buat baca gitu. Terus yang kedua, deskripsinya yang persuasif. Ya, teksnya, isinya itu yang membuat orang semakin percaya untuk baca gitu. Jangan langsung beli ya. Ingat ini Facebook bukan Google. Jangan langsung beli dulu pensetnya, tapi gimana caranya orang itu minat dulu. Ya kalau misalkan atau pakai teknik AIDA gitu ya. Diajak orang itu tahu dulu, setelah tahu dia minat, setelah minat
dia semakin minat, semakin percaya baru beli. Itu kalau di Facebook ya, karakter orangnya kayak gitu. Nah, setelah isinya dibuat, ya munculkan benefitnya, munculkan keunggulan, terus dan lain-lain gitu ya. Terus usahakan gambarnya yang menggugah minat audiens, gambarnya yang juga menarik, disesuaikan ya, disesuaikan dengan target market kita. Kalau target market kita anak muda, jangan pakai desain yang tua. Nah, gitu. Kalau target market kita orang tua, ya desain atau videonya juga disesuaikan dengan karakter orang tua kayak gimana gitu. Dari fontnya, dari warnanya mungkin. Kalau video mungkin kalau untuk anak muda video ya mungkin yang kayak TikTok kayak gitu. Video-video yang ngehit gitu ya, disesuaikan dengan yang viral sekarang gitu. Terus yang terakhir call to action yang jelas. Ya, call to action yang jelas. Kalau tombolnya jelas, atau kalau misalkan mau masukkan tombol atau call to action di deskripsi juga bisa. Misalkan buruan beli sekarang juga karena promo khusus hari ini aja, misalnya gitu. Klik, klik apa gitu, klik websitenya atau hubungi WA di bawah ini gitu. Jadi menurut orang itu kalau nggak beli sekarang, kamu nggak akan bisa dapatkan promo. Jadi harus beli sekarang juga, gitu ya. Itu untuk iklan. Banyak nanti ya, banyak metode-metode iklan yang membuat iklan yang efektif. Gimana caranya? Banyak. Terus cara bikinnya, ya sekarang banyak platform yang gratis juga. Sekarang kita terbantu dengan AI ya, yang kita ngetik apa aja akan dibantu. Misalkan eh, buatkan copywriting tentang produk gamis, nanti bisa tuh akan dibantu sama AI. OpenAI ya, ChatGPT itu. Sekarang mudah, nggak perlu sampai yang mahir banget gitu, tinggal ketik aja bisa, nah gitu. Oke, terus, nah kita baru masuk ke pengukuran. Nah, ini lumayan, ini ya panjang kalau dibahas tuh. Jadi saya yang bahas yang penting-pentingnya aja ya. Ini kalau kita mengukur iklan, analisa iklan di Facebook, ada beberapa metrik, ada beberapa apa namanya ya bahasanya. Pixel juga mungkin bisa katakan pixel yang harus kita pahami ya, harus kita nanti dihitung-hitung, dianalisa. Ini KPI, KPI itu Key Performance Indicator atau standar keberhasilan gitu ya. KPI metrik yang favorit saya ya, Nurul Ilham. Jadi favorit saya pribadi pakainya ini selama ini dari dulu sampai sekarang. Ya, monggo bisa diterapkan di campaign Bapak Ibu, di dashboard Bapak Ibu. Boleh juga yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan ya. Kalau saya pakainya ini, dari mulai dari delivery sampai ke rasio add to chart. Ini ya. Nah, ini tuh apa? Ini tuh metrik. Metrik itu apa ya bahasanya? Kayak kolom, jadi mungkin tak tampilkan aja ya. Jadi ketika nanti kita ngiklan, misalkan di sini udah masukin targetingnya, udah setting ads-nya, nih ya masukin konten, gambar, video, copywriting dan lain sebagainya, terus dipublish. Nah, setelah publish, nanti iklan kita atau campaign kita akan direview, ya, akan direview oleh si Facebook, apakah disetujui atau ditolak. Nah, kalau disetujui, di sini akan aktif nanti, di delivery akan aktif. Ya, ini di on kan, nanti sini akan aktif. Kalau ditolak, di sini akan ada notif juga ya, ada keterangan misalkan di reject, ditolak, atau bisa juga kena banned. Nah, kenapa sih ditolak? Kenapa sih kena banned atau kena restrict? Biasanya karena iklan kita melanggar komunitas Facebook, karena melanggar kebijakan dari Facebook. Misal ada kata obat misalkan, ada kata yang mengandung pornografi, itu nggak boleh. Ada kata atau kalimat yang mengajak untuk monopoli, itu nggak boleh juga. Diskriminasi itu nggak boleh ya, dan macam-macam, banyak banyak peraturan Facebook yang harus kita hindari ya. Kalau pengen aman, ikuti aja peraturannya
gitu ya. Oke, setelah kita publish, terus running, jalan sehari, 2 hari, gitu ya. Wajib kita analisa iklannya, wajib kita baca dan hitung hasilnya bagus atau jelek. Kalau bagus diapakan, kalau jelek diapakan juga. Ya, ada 2 kemungkinan. Nah, pertama tadi ya, kalau saya pakai urutan tadi, ya, urutan yang ini dari delivery urut sampai ke rasio ATC. Nah, terus yang dibaca apa? Yang dibaca pertama kali saya biasanya, bentar ini. Yang dibaca ini, keberhasilan campaign, winning campaign parameternya. Pertama, pastikan CTR link-nya lebih dari 1%. Itu good, baik. CTR link yang mana? CTR link itu yang ini. CTR link. Nanti ada CTR, ada 2 CTR, ada CTR all, ada CTR link. Pastikan ini CTR link-nya lebih dari 1%. Oh, ini ada iklannya. Ini hari ini nih. Saya tadi iklan, tapi udah tamat. Pastikan ini lebih dari 1%. Ya. Terus di atas 2%, grid. Ya, bagus banget ya. Kalau atas 2%, konten video biasanya kalau di atas 2%. Kurang dari itu, perbaiki image atau copywriting-nya. Nah, ini kurang nih. Nih, konten saya berarti jelek. Tapi nggak juga kalau saya. Kalau saya agak masih dari ini doang. Kalau CTR-nya kurang dari 1%, jelek. Perbaiki copywriting atau gambarnya. Mungkin gambarnya kurang menarik, mungkin copywriting-nya kurang menarik, gitu ya. Terus, yang kedua, CPM kurang dari 20.000. Ya. Mana CPM? CPM itu ini. Cost per mile atau cost per 1000 impression. Biaya per 1000 impresi. Ya. Pastikan ini kurang dari 20.000. Nah, kalau kasus di sini saya murah banget. Ini malah 5.000, ini 1.000. Itu bagus banget. Nanti ini ngaruh ke jangkauan sama impresinya. Semakin murah CPM, semakin luas atau semakin banyak jangkauannya. Bisa dilihat ya, dengan budget 100.000 bisa menjangkau 84.000 atau impresinya 89.000, ya, hampir 90.000 orang yang dijangkau. Ya hanya dengan budget 100.000 rupiah. Ya, padahal ini objektifnya sales ini, bukan awareness, bukan engagement, ini sales. Ya. Oke, terus lebih dari itu, perbaiki audiens. Ya. Jadi kalau CPM-nya lebih dari 20.000, perbaiki targetingnya, perbaiki audiensnya. Itu ya. Yang selanjutnya adalah CPC, cost per click. Itu kurang dari 1.000. Cost per click. Nah ini, CPC, cost per click link click. Itu harus kurang dari 1.000. Ini 1.200, ini waspada nih, hati-hati, udah mau jelek. Ini masih kurang dari 1.000 dan masih bagus. Nah, kalau misalkan CPC-nya jelek atau lebih dari 1.000 atau misalkan 2.000 ke atas, perbaiki apa? Perbaiki header-nya, bisa perbaiki CTA-nya, ya, call to action-nya atau copywriting-nya. Itu kalau di CPC, ya. Terus yang keempat itu rasio LPV atau link click to LPV. Link click to LPV harus lebih dari 60%. Ya, lebih dari 60%. Kalau kurang dari 60%, perbaiki loading speed website-nya atau landing page-nya. Ya. Dilihat dari mana? Nah, berhubung Facebook gak menyediakan fitur link click to LPV, jadi kita harus bikin sendiri. Ini saya bikin manual. Ini bikinan sendiri ya. Di Facebook gak menyediakan kayak ginian. Jadi kalau misalkan kita gak bikin kolom ini, kita harus ngitung manual. Makanya saya bikinnya gimana? Masuk ke kolom, pilih yang customize kolom, terus create custom metric. Nah, create custom metric. Kalau mau bikin link click to LPV, itu rumusnya landing page view ya LPV
dibagi link klik. Formatnya pakai persen. Udah, langsung buat. Nanti jadi kayak gini. Ya. Nah, link klik to LPV itu harus kalau bagus, kalau pengen bagus ya harus lebih dari 60%. Kalau kurang dari 60%, perhatikan di loading speed-nya. Ya, kan website itu kan kalau kita buka ada loading tuh. Berarti loadingnya lama tuh, lelet. Kalau misalkan ini kurang dari 60%. Gitu ya. Kalau lebih dari 60%, berarti udah lumayan. Kalau pengen bagus banget, lebih dari 75%, itu bagus banget. Jadi cepat loadingnya. Ya, nggak lelet. Website-nya nggak lelet gitu. Itu link klik tuh LTV ya, atau saya sebutnya rasio LTV gitu. Yang terakhir, rasio ATC atau add to chart. Jadi atau LTV itu add to chart ya. Berapa parameternya? Itu lebih dari 10%. Kalau kurang dari 10%, apa yang diperbaiki adalah copywriting yang ada di website atau apa namanya penawaran yang ada di landing page atau website. Ini ya. Ini juga sama. Ini nggak ada di Facebook. Facebook nggak menyediakan fitur ini. Ini bikin sendiri. Rumusnya adalah add to chart dibagi LTV. Tuh. Nanti jadi ini. Nah ini harus lebih dari 10%. Itu udah bagus. Ya, kalau kurang dari 10% jelek. Perbaiki bisa di penawarannya, mungkin bisa di tombolnya sendiri, itu mungkin tombolnya salah gitu. Gitu. Atau tombolnya error. Itu diperhatikan. Jadi kalau bisa sebelum bikin campaign, sebelum publish, dicek dulu dari mulai kontennya sampai ke landing page-nya. Kalau pakai landing page ya, itu harus dicek dulu. Pastikan semuanya udah terhubung dan aman gitu sebelum publish, biar meminimalisir terjadinya keboncosan gitu ya. Oke, itu untuk mengukur keberhasilan. Nah, cuma kalau saya pribadi, kalau misalkan CTR link-nya kurang dari 1%, terus CPM-nya lebih dari 20.000, CPC-nya lebih dari 1.000, ya pokoknya semuanya jelek lah ini. Semua jelek, tapi kalau saya terakhir yang diukur adalah CPR-nya atau CPL, ya cost per result atau cost per lead. Kalau misalkan pakai add to chart, cost per add to chart itu kalau murah tetap saya running terus. Ya, walaupun CPM-nya mahal, CTR-nya jelek, terus apalagi ya rasio LPV-nya jelek, tetap saya running, tetap saya lanjutkan campaign-nya kalau ada result dan CPR-nya murah. Nah, dari mana bisa tahu CPR murah? Panjang penjelasannya. Nanti ada bisa berhubungan dengan omset, profit, dan margin produknya gitu ya. Berhubungan sama itunya. Itu ya, itu kalau jelasin lumayan panjang. Gitu. Oke, lanjut. Terus setelah diukur, ya ini simpelnya kayak gini, diukur. Tapi cuma gini, kalau Bapak Ibu belum paham terkait analisa campaign, yang penting iklan aja dulu. Ya, iklan, terus nanti kelihatan misalkan ada hasil nggak. Kalau nggak ada, hati-hati nih gitu. Terus pakai budget yang kecil aja dulu nggak apa-apa. Atau kalau bingung, tanya saya nggak apa-apa deh. Gitu. Kira-kira ini miring nggak tuh? Gitu. Bagus nggak? Kalau nggak bagus, nanti apa yang harus diperbaiki? Nah, kalau bingung lagi, sekarang banyak kok di YouTube ya, di Facebook, di grup-grup yang bahas kayak ginian, dan itu free gitu. Banyak kok. Kalau misalkan nanti bingung cara analisanya. Terakhir ya, kan testing campaign. Jadi nggak apa namanya, harus beberapa campaign yang kita testing ya. Nggak bisa satu aja. Kalau pengen tahu mana yang bagus, mana yang jelek, harus kita bandingkan. Ya. Harus kita bandingkan. Pertama, kita bisa testing menggunakan level ads ya, di level konten. Jadi gunakan beberapa gambar dan ads copy. Ads copy itu copywriting untuk iklan ya, untuk mengetahui mana yang winning. Misalkan kita buat satu campaign, satu ad set, terus bikin dua ads. Dua ads ini
satunya gambar, satu video, misal gitu isinya ya. Jadi membandingkan kira-kira bagusan mana nih antara antara gambar dan video. Jadi setelah di testing 3 hari 7 hari ternyata bagusan video, ya udah yang apa yang gambar matikan aja, kita pakai video aja. Atau misalkan kita pakai dua edge copy ya, dua copywriting, tapi gambarnya sama satu, bikin satu campaign, satu ad set, dua ads ya. Jadi gambarnya sama tapi copywritingnya beda. Ini copywriting satu, ini copywriting yang kedua. Setelah di running, di testing, kira-kira mana nih yang winning? Ya ternyata yang winning copywriting satu. Ya udah copywriting dua kita matikan. Gitu aja. Simpelnya gitu. Jadi ketahuan mana yang winning, mana yang enggak. Yang kedua, testing untuk level ad set. Ya, gunakan variasi audiens yang berbeda dan beberapa ad set dalam satu campaign. Tadi kita testing di level ads, kita testing yang kedua di level ad set. Satu campaign, misalkan pakai dua ad set. Ad set satu yang broad, ad set yang kedua yang pakai interest. Nanti dibandingkan tuh, diadu mana yang bagus. Kalau bagus ada yang broad, yang interest matikan aja. Nah, yang ketiga, testing landing page-nya. Untuk mengetahui landing page mana yang bagus, yang loadingnya cepat. Kalau saya biasanya minimal ada 2 landing page untuk pertama kali iklan ya. Jadi mana sih landing page yang bagus antara 1 dan 2. Tapi kalau udah percaya bahwa landing page saya ini bagus, loadingnya cepat, udah di testing, ya udah pakai 1 landing page juga boleh. Yang keempat, scale out dan scale up. Ya, setelah mengetahui mana yang winning, tinggal kita scaling aja sebenarnya. Bisa pakai scale out. Kalau scale out itu memperbanyak campaign ya. Jadi campaignnya diduplikat, campaign yang udah winning kita duplikat lagi, terus scale out. Kalau scale up menambah atau menaikkan budget. Ya, jadi campaign yang sama kita naikkan budgetnya. Misalkan di angka 30% dari budget awal. Itu scale up ya. Yang terakhir, gunakan retargeting. Ya, bisa pakai custom audience ya, pemirsa khusus ya, terus lookalike audience, pemirsa serupa, atau customer list dari database kita. Itu bisa kita buat target ya, kita bisa masukkan ke level ad set untuk targeting iklan kita. Misalkan mungkin kita punya banyak database nih, database pembeli, apalagi kan biasanya tim toko rame, member toko rame banyak tuh database-nya ya, database mungkin reseller, mungkin database pembeli, dikumpulin tuh jadinya satu, bikin sheet-nya ada nama, nomor HP, alamat misal gitu, email lah gitu, dikumpulin terus kita gunakan untuk targeting di Facebook Ads bisa. Tapi biasanya Facebook apa namanya, pengennya itu minimal 1.000 katanya. Kalau pengen bagus untuk hasilnya minimal 1.000 database. Tapi kalau kurang dari 1.000 gimana? Boleh, nggak apa-apa dicoba. Misalkan ada 500 database, kita coba untuk pakai fitur custom release. Itu bisa ya. Gitu. Oke, mungkin itu ya. Eh, udah berapa? Masih ada. Oke, mungkin saya buka untuk pertanyaan aja ya. Barangkali ada yang ditanyakan. Monggo. Nah, itu teman-teman yang mau ingin bertanya tentang Facebook Ads ini, boleh tuh teman-teman bisa nyalain mic-nya ataupun tulis di kolom chat yang ingin bertanya gitu. Monggo, saya buka pertanyaan aja deh. Kita sharing-sharing, diskusi bareng. Oke, ini masih lagi pada malu-malu nih. Oh, nih ada nih panjang nih Mas. Wah, Waduh. Dan, ini coba saya bacain ya Mas. Ada boleh, boleh. ada 3 nih dia dari dari Pak Indra. Semua atau pilih saja. eh Gimana sih nih? Ini yang pertama, bagaimana cara mempromosikan tanpa display produknya? Adakah data video story untuk mempromosikannya? Nah, itu gimana tuh Mas? Ada nggak sih video story-nya untuk ininya, mempromosikannya?
bagaimana cara mempromosikan tanpa display produknya. Adakah data video story untuk mempromosikan? Maksudnya itu, maksudnya gimana ya? Saya masih belum paham nih. Boleh mungkin Pak Indra bisa dijelaskan? Boleh. Iya. Suaranya Pak. Tanya Pak, nggak ada nih. Halo Pak Indra, suaranya belum muncul Pak. Lagi di setting-setting nih Mas. Iya. Oh iya. Mungkin jangan bisa mempersiapkan ya kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, ini mungkin kita skip dulu nanti udah siap baru ini ya giliran Pak Indra gitu. Nah ini Mas ada yang dari pas Bunda Skar untuk iklan open ke agenan atau reseller baju Muslim, apakah masih cocok pakai Facebook Ads? Karena saya sudah beberapa kali setting iklan Facebook tapi belum bisa membuahkan hasil yang bagus. Bahkan pernah sama sekali nggak ada leads yang masuk sedangkan materi iklan sudah dibuat bervariasi. Nah, itu gimana Oke. tuh tentang tanggapan ini? Untuk iklan open keagenan itu masih bisa ya. Saya lihat ada beberapa juga yang iklan keagenan. Cuma biasanya itu lumayan sulit ya karena biasanya untuk open keagenan lebih diutamakan untuk apa bahasanya ya. Mereka harus percaya dulu ya, harus percaya dengan kitanya. Biasanya itu di trigger atau pakai funneling lah gitu, pakai funneling biasanya ya misalkan bikin webinar dulu, bikin pelatihan dulu, ya baru diajak. Kalau pakai iklan bisa juga, asalkan pertama mungkin perhatikan funnelingnya ya. Dari mulai konten sampai landing page dan seterusnya itu diperhatikan, usahakan bagus funnelingnya, rapi, tertata tuh. Terus eh, bisa hasil yang bagus, materi iklan sudah bervariasi. Eh, harus dilihat sih, kalau saya harus harus lihat ininya ya, harus lihat apa namanya analisanya. Kenapa nggak membuahkan hasil? Kenapa nggak ada lead? Itu mungkin bisa jadi di kontennya, mungkin di audiensnya, mungkin di landing page-nya belum jelas. Itu bisa jadi. Tapi kalau saya belum lihat analisanya ya, di dashboardnya, saya nggak bisa ini ya memastikan ini kenapanya. Ya, tapi kemungkinan bisa jadi mungkin di kontennya yang belum clear ya, mungkin dari konten menuju ke landing page-nya nggak sinkron. Jadi harus sinkron ya dari copywriting, dari kontennya sampai nanti mungkin ke landing page kita harus sinkron juga dan harus jelas ya. Ingat, mindset itu usahakan orang itu minat dulu ya, tahu dulu, jangan langsung diajak untuk beli. Itu dulu sih mindsetnya gitu ya. Itu Oke. Mas Dika. Oke. Nah, gitu Bunda Skar. Jadi harus dilihat dulu nih ya analitiknya gitu. Dia permasalahannya dari mana nih? Bisa aja dari konten ataupun dari operatingnya. Nah, ini Pak Indra gimana suaranya udah ada atau belum? Apakah ada suaranya? Nah, Nah, ada nih Pak. Ada ya? Ada Pak, ada. Nah, maksudnya itu display produk itu kan kita tidak memiliki langsung gitu. Bagaimana gitu cara mempromosikan tidak apa seperti oh, yang story-story yang ada di situs resminya gitu, apa IG resmi kayak gitu. Apakah ada video-video tertentu buat dibagikan untuk ke apa sales gitu atau ke agen kita gitu? ya mungkin Mas Pendra mungkin
Pak Indra bukan pemilik produk gitu ya. Pak Indra sebagai mungkin distributor, sebagai reseller gitu ya Pak. Jadi Ya, kontennya dari supplier gitu ya. ya. Yuk bisa asalkan si supplier menyediakan kontennya. Nah, terus gimana biar bervariasi? Kita bisa ATM atau kita bisa inovasi ya dengan konten yang ada. Atau bisa juga mintalah foto produk dari supplier. Fotonya aja misalkan produknya gamis, coba minta foto gamis. Terus kita edit ulang tuh. Edit ulang, tambahkan teks mungkin, tambahkan background, tambahkan apa lah. Bisa kreatif mungkin atau mungkin dibikin videonya, video slide bisa, video mungkin apa gitu ya, video eh, mungkin pas unboxingnya atau apa gitu. Nah, baru kita iklankan. Kalau misalkan dari supplier terbatas ya kontennya, coba bilang atau coba minta, ada nggak foto produknya? Kalau ada minta gitu. Tapi kalau nggak ada pun, coba pakai konten yang ada, divariasikan, kita mungkin ubah atau gimana tambahkan apa gitu ya. Itu misalnya bisa kayak gitu. Terus yang kedua nih, ada lagi dua ya. Jika ada yang menanyakan bagaimana jawaban barang dari mana, jadi ada estimasi jarak dan waktu pengiriman. Oh ini mah bagian CS ya, ini bagian CS sih. Kalau nanya kayak gitu ya tinggal jawab aja kan. Kalau jadi reseller ya ini ya harus diperhatikan kalau kita jadi reseller atau agen ataupun distributor, harus diperhatikan, harus paham dulu produknya ya, dari mana pengirimannya, beratnya berapa, semuanya harus paham sebelum kita ngiklan. Kalau belum paham nanti kita kelabakan ya. Itu dulu sih yang diperhatikan kalau kita jadi reseller. Itu. Saya telah membuat database dari website toko rame untuk ditampilkan di Facebook dan tidak bisa mengakses link secara live. Apakah ada teknik khusus tercepat untuk mensinkronkan keduanya? Database dari website toko rame. Ini database-nya dalam bentuk apa, Pak? Bentuk spreadsheet kayak Excel gitu. Uh, Nah, bagaimana sih biar cepat ataukah hanya harus manual aja gitu? Maksudnya cepat untuk apanya nih? Maksudnya saya tuh kan membuat database itu di spreadsheet itu satu per satu gitu kan, di copy paste kayak gitu. Nah, apakah ada yang lebih cepat gitu selain bikin spreadsheet yang feed itu? Oh, kalau kebanyakan pakainya gitu sih, manual ya, di copy gitu ya, disalin, di paste gitu. Cuma kalau pengen cepet ya bisa pakai aplikasi. Biasanya misalkan pakai aplikasi CRM gitu ya, pakai aplikasi apa gitu. Tapi saya sendiri pakai gitu kok Pak, dari WhatsApp gitu ya, disimpan kontaknya, tapi simpannya di Google Kontak. Ya, simpannya di Google Kontak, terus diarahkan atau diubah ke spreadsheet gitu. Saya juga belum mempraktekkan yang tercepat apa gitu ya. Selama ini kayak gitu sih, kumpulkan dari Google. Ya, Ya, karena saya baru paling pakai spreadsheet aja sih. iya nggak apa-apa gitu aja Pak. Yang penting jelas ya, ada nama, nomor HP minimal itu. Ya, Nah, gitu. makasih banyak ya. Siap, siap, sama. Siap. Lanjut Mas. Lanjut. Yang Oke, mana Mas juga? nih ada dari Pondok Quran nih, dia bertanya nih, objektif sales itu beda harganya? Ah, gimana tahu? Objektif sales eh beda harganya berapa? Oh, objektif sales itu beda harganya berapa? Dia nanya nih, objektif sales itu harganya berapa sih bedanya? Harga apa nih? Maksudnya beda dengan objektif lainnya gitu ya. Mungkin, nah, mungkin beda dari yang lainnya itu. Terus harga apa dulu nih? Harga iklan, mon spend, harga apa? Cost per lead, cost per kan beda-beda ya. Iya. Kalau Nih Mas, kalau harga katanya, gimana? harga iklan katanya. Harga iklan. Ah, Mungkin spending ya. Kalau spending kita nggak bisa membedakan ya, nggak bisa membedakan berapa harga sales, berapa harga awareness, tergantung kita, tergantung kemampuan kita, budgetnya berapa. Kalau budget gede juga nggak apa-apa gitu. Cuma biasanya lebih banyak di
optimalkan di objektif sales, karena biasanya sales itu lebih lebih mahal dari segi biaya iklannya daripada objektif yang lainnya. Karena kan sales itu tujuannya orang untuk klik tombol supaya beli kan ya. Jadi kan banyak tuh perjalanan dari link klik, dari jangkauan dulu, lihat iklan, itu kan juga ada biaya. Terus link klik ada biaya juga, sampai ke landing page juga ada biaya. Itu kan lumayan panjang tuh. Jadi kemungkinan biayanya semakin mahal kalau sales. Beda dengan objektif yang misalkan objektif awareness, kan cukup sampai di traffic, sampai di reach aja, sampai di jangkauan aja. Jadi sampai di CPM aja biayanya. Jadi semakin murah biasanya biayanya. Gitu. Itu ya. Nah, gitu tuh gimana manggilnya pondok Al-Quran. Jadi Quran. gantung dengan budget kita berapa ya, Mas? Iya. Banyak juga ya terserah gitu. Terus Oke, iya sami-sami. tergantung budget kita nih. Ini pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Ridwan lagi nih. Dia bertanya, bagaimana kalau buat akun Facebook baru, apakah sama dengan Facebook yang lama? Nah, itu gimana tuh, Mas? Kan Mas Ilham udah pernah nih bikin Facebook baru lagi kan di tahun-tahun ini. Ini untuk iklan berarti ya. Kalau untuk iklan, Facebook baru dengan Facebook lama tentu ada perbedaan ya. Kalau Facebook baru itu untuk sekarang ya kemungkinannya kecil untuk dipakai buat ngiklan, karena saya pun dulu sih udah sampaikan ya di pertemuan sebelumnya ya Iya. tentang akun. Kalau Facebook baru itu kalau dipakai langsung iklan, kemungkinan besar akan langsung kena restrict ya, kena banned. Jadi tipsnya adalah kalau kita bikin Facebook baru, bikin dulu Facebook barunya, terus dioptimasi. Optimasi itu dalam artian kita tambahkan pertemanan, like postingannya teman kita, komen, terus mungkin posting juga, kita update status, terus masuk grup gitu ya. Pokoknya kayak orang biasa lah, kayak orang Facebook biasa seperti kita biasanya gitu. Ya, biar Facebook melihat kita itu bukan akun fake ya, atau akun robot gitu. Oke, terus habis itu setelah dibikin, dioptimasi, apa namanya, sabar, harus ditunggu sampai sebulan. Kalau sekarang, kalau saya pribadi sebulan lah, sebulan patokannya. Kalau seminggu masih itu termasuknya masih baru banget. Tunggu sampai sebulan, baru bikin iklan. Sebenarnya agak langsung bisa bikin iklan. Bikin dulu PM-nya misal. Jangan langsung iklan langsung. Bikin campaign, di publish dulu lah, jangan langsung di on-kan. Dan lain-lain. Jadi bertahap sekarang, harus bertahap. Dan wajib mengupload atau apa namanya ya, mengupload KTP, foto KTP atau foto identitas gitu ya. Sekarang wajib kayak gitu. Kalau udah disetujui, udah di approve sama Facebook foto KTP kita, udah aman tuh, tinggal jalan aja gitu. Oke, nah gitu jadi Pak Ridwan, bener kan sih? Iya Ya bener. Pak Ridwan. Jadi lebih banyakin interaksi dulu ya untuk di Interaksi ya. gitu. Jadi jangan langsung asal iklan iklan iklan. Yang asal main hajar aja gitu. Oke, ini di Ibu Rati nih selanjutnya. Wah banyak nih Mas, ada 4 deh. Yang pertama nih Mas, untuk testing ini berarti dari satu produk dibuat jadi 2 iklan dengan gambar berbeda dari satu produk yang sama dengan kategori testing seperti yang tertera di materi. Lalu dipilih dari yang bagus ininya begitu. Ininya. Oke. Berarti gini Mas, Ibu Red ini nanya untuk ngetesting iklan yang bagus, mana yang bagus. Jadi satu produk dibikin 2 tipe ya mungkin ya, kayak gitu. Nah itu eh, cara milihnya gimana tuh Mas? Iya kayak gitu. Satu produk buat beberapa konten. Kan Hmm. tadi pakai gambar ya, buat beberapa gambar. Terus masukkan ke level ads. Ya, gambar satu di ads satu, nanti duplikat ads-nya. Yang jadi 2 tuh ads-nya. Nanti yang ads kedua pakai gambar yang kedua. Nah gitu, tinggal running. Nanti kan kelihatan tuh data-datanya, angka-angkanya.
Misalkan kalau dari konten CTR-nya bagusan yang gambar satu apa gambar kedua, kan kelihatan tuh. Kalau dua-duanya bagus, ya udah pakai aja duanya. Kalau misalkan salah satu yang bagus, yang satu di kill ya, atau di off kan aja. Gitu. Oke. Nah, ini yang keduanya nih, Mas. Selanjutnya. Di Facebook Ads itu lebih bagus pakai foto atau video. Nah, itu. Nggak pasti ya, bisa keduanya, bisa bagus keduanya, bisa bagus foto, bisa bagus video. Nggak ada yang pasti sebelum di running gitu ya. Kalau di running ketahuan mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi lebih baik coba dulu ya, Mas. Biar kita. Coba dulu aja. Oke, ini selanjutnya nih, tiga dia. Kalau jalankan iklan dari IG lebih bagus pakai. Nah, ini sama sebenarnya ya jawabannya. sama sama IG Facebook ya sama satu platform. Oke, ini langsung dah berarti yang keempat. Yang biasanya diaplikasikan sama Mas Nuril. Wih, udah nama panggilan nih. Sekali ads dalam jangka waktu berapa lama nih, Mas? Biar nampak efektifnya. Kalau saya dari hari pertama pun langsung saya analisa ya, langsung saya hitung. Jadi nanti ketahuan di hari berikutnya saya harus ngapain. Ya. Tapi jangan langsung menyimpulkan kalau cuma sehari doang. Karena bisa jadi hari ini bagus, bisa jadi hari berikutnya jelek. Bisa jadi hari ini jelek, hari berikutnya bagus. Patokannya minimal minimal 3 hari lah. Kalau bisa 7 hari kalau bisa. Bagusnya idealnya 7 hari. Baru ketahuan mana yang bagus, mana yang jelek. Cuma kalau udah 3 hari berturut-turut jelek, jangan baper, langsung di off kan aja, bikin baru. Nah gitu. Nah, gitu, Bu. Jadi harus dicoba dulu, terus juga jangan langsung menilai. Bagus, harus kita tunggu dulu selama 3 hari ya tadi Mas minimal buat Ya 3 hari. Gitu. kayak gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dari Ibu Lismaya. Saya pernah mendapat info yang mengatakan bahwa kalau mau pasang iklan di Facebook, carilah produk yang profitnya minimal 100.000 per piece. Kalau kurang dari itu, ada potensi rugi karena besarnya biaya iklan yang dikeluarkan. Nah, bagaimana pendapat Mas Ilham tentang hal ini? Apakah benar, Mas? Yes, benar. Ya benar. Semakin besar profit, semakin kemungkinan winningnya semakin bagus, gitu ya. Cuma kalau saya pribadi nggak harus 100.000 nggak apa-apa. Minimal itu setengahnya dari eh, apa namanya dari omset. Profitnya ya, marginnya setengah dari omset, ya atau 2 kalinya HPP gitu ya. Atau ada juga yang mengatakan minimal 50.000, nah, itu masih bisa. Cuma kalau pengen bagus, iya emang minimal 100.000 per biji. Kalau pengen aman ya. Nah, karena kan nanti dikurangi biaya iklan. Kalau biaya iklannya aja 1 kali closing, biaya iklannya 50.000, kalau marginnya 70.000, ya seperti cuma dapat net profit atau profit bersih 20.000. Belum dikurangi misalkan untuk internet, untuk apa-apa gitu. Gitu. Jadi kalau bisa cari profit yang lumayan tinggi, gitu ya. Kalau profitnya kecil gimana? Bisa nggak? Bisa. Cari gimana? Bisa dengan cara bundling, bisa dengan cara digabungkan dengan produk yang lain, ya cross selling, upselling dan sebagainya lah gitu. Teknik-teknik kayak gitu. Itu Nah, Mas. oke. Terima kasih nih, Mas Ilham. Nah, jadi gitu tuh. Eh, emang harus rata-rata di atas 100 ya, karena iklan lumayan mahal ya, Mas, di Facebook tuh. Ya, Oke, ini udah habis nih, Mas, pertanyaannya. Eh, wah, ada lagi nih dari Mas. ada lagi. Kalau akun iklan Bennett, solusinya bagaimana, Mas? Soalnya sudah kirim peninjauan kembali, tidak ada respon dari Facebook. Nah, itu solusinya Kena gimana? Bennett ya. Kalau Kena. udah banding ya, udah banding ke Facebook. eh, Kalau banding doang, terus belum ada perubahan, coba chat langsung support Facebooknya. Ya kemarin saya juga pernah beberapa kali chat ya. Saya udah banding gitu. Cuma kok belum disetujui, belum ditinjau gitu. Masih kayak gitu aja. Chat Facebooknya, Facebooknya, support Facebooknya. Cuma kan mereka pakai bahasa Inggris ya. Tapi kan gampang sekarang udah ada translate ya.
Coba tanya ke Facebook gitu, kenapa kok di banned gitu, alasannya apa, bisa dibanding enggak ya. Usahakan eh, bikin orang Facebook percaya bahwa akun kita aman gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kena banned karena eh, perbuatan kita sendiri yang menyalahi aturan, ya udah resiko gitu kan konsekuensinya gitu. Tapi kalau merasa kita taat peraturan, taat kebijakan sesuai dengan apa kebijakannya Facebook, coba langsung support kontak support Facebook. Kalau udah di kontak support Facebooknya tetap kayak gitu, kalau saya ya udah nggak usah diambil pusing gitu, bikin baru aja akunnya gitu. Itu sih. Oke, nah itu jadi eh, diusahakan untuk bundling ke Facebook. Kalau emang nggak bisa ya yang kita bikin baru aja ya Mas, biar nggak pusing lagi. Solusi terakhir sih ada lagi. Apa? Solusi terakhir adalah pakai akun whitelist. Dah, gitu. Lebih minim bannednya. Oke, nah itu solusi terakhirnya tuh yang udah mentok ya Mas. Oke, Atau pakai agensi gitu. agensi. Nah itu bisa juga. Iya. Mas, udah malam juga nih Mas. Udah jam Oh iya, nggak kerasa ya. udah dikit lagi udah jam 9 nih. Oke, ini langsung aja kali ya. Seperti biasa nih, kalau misalnya di akhir-akhir sesi kayak gini, kita bakal bagi-bagi voucher nih, Mas, untuk teman-teman yang ada di sini. Ada 3 voucher, voucher belanja dari Toko Rame, dan cara dapetinnya itu adalah menjawab pertanyaan dari kita. Ada 3 nih, Mas. Nih mungkin mau Mas Ilham dulu, atau saya dulu nih yang mau ngasih pertanyaan ke mereka. Langsung Mas Dika aja nggak apa-apa. Oh, saya dulu. Oke. Ya. Oke, nih kalau misalnya dari saya, nanti Mas Ilham dua ya. Boleh, boleh. Oke, siap. Oke, ini kalau dari saya, yang pertama nih ya, kan tadi di slide pertama kita dijelaskan tentang tujuan dalam kampanye iklan. Ya, bagus. Oke, nah tadi di slide pertama kita memahami tujuan kampanye iklan. Ada 6 untuk kita pahami. Nah itu coba sebutkan, ada 6-nya tuh untuk memahami tujuan kampanye iklan. Ada 6 apa aja tuh? Nah ini boleh nih lah. Ibu Dewi tadi pertama tuh dia langsung angkat tangan. Boleh dong di open mic-nya sapa-sapa dari. Um, Kenalkan, nama saya Dewi Ira Lestari dari Pekalongan. Oke, jadi 6 tujuan kampanye iklan. Yang pertama awareness, yang kedua traffic, yang ketiga promotion, yang keempat engagement, yang kelima leads, yang keenam sales. oke, gimana tuh Mas? Bener nggak? Benar. Jangan lupa ya Bu, chat Iya. CSI partnership biasa. Oke, ini selanjutnya nih dari Mas Ilham nih. Ini langsung dijawab sekarang atau gimana, Mas? Jawab sekarang sih. Kan ada 2 kan pertanyaan dari Mas Ilham nih. Jadi masing-masing. Oh, oke. Oke, jawab sekarang ya. Berarti jangan yang susah ya. Oke. Pertanyaannya adalah yang pertanyaan pertama ya. Eh, udah ada yang angkat tangan tuh. Pertanyaannya, berapa parameter TR link? Kalau bagus berapa? Oh, itu Ibu Yen nih. Boleh dong Ibu Yen. Nyalakan suaranya. Iya, Mas. Oke, bisa perkenalkan Ibu dari mana asalnya? Saya Yeyen dari Kuningan, Jawa Barat, Mas. Oke, nah jawabannya apa nih Ibu? Parameter CTR link ya? Ya, ya Bu. CTR link lebih dari 1% itu good. Kalau lebih dari 2% itu great.
benar. Insya Allah benar. Ih, mantap. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa ya Bu, chat admin kita untuk ngeklaim. Siap, makasih banyak Mas. Ya, sama-sama. Nah, ini selanjutnya nih Mas, terakhir nih pertanyaan dari Mas Ilham. Satu lagi terakhir. Oke, terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan tentang targeting. Ya, pertanyaan tentang targeting. Oke, bentar. Pertanyaannya itu, apa perbedaan antara interest dan behavior? Oh, yang bisa. Monggo. Wih, Ibu Rodatul nih. Ayo, Ibu bisa nyalakan mic-nya dan kenalkan dirinya, salah dari mana. Halo Ibu, Ibu Rodatul. Nama saya Rodatul Ulum dari Gresik. Perbedaan target interest dan behavior. Kalau interest itu tentang minat, tentang kesukaan. Kalau behavior itu tentang perilaku yang ingin memiliki atau melakukan sesuatu. Oke, gimana tuh Mas? Oke, betul Ibu jawabannya. Wih, mantap Ibu. Jangan lupa Ibu nanti chat admin kita untuk ngeklaim hadiahnya. Oke. Nomornya berapa? Enggak tahu. Oh, nomornya nih, saya share. Iya, iya. Oke. Nah, tuh, udah saya share. Nanti jangan lupa. Oke. Nah, ini udah di ujung acara nih Mas Ilham. Udah malam juga. Udah jam 9 malah kita nggak terasa nih. Oke. Sebelum penutupan nih ya, di minggu kemarin tuh ada tugas, ada challenge dari tim Tokorame untuk teman-teman peserta yang hadir di sini. Nah, challenge dan di minggu ini juga bakal ada challenge juga. Challenge-nya itu eh challenge-nya itu yang apa nih bacanya? Oh ya, challenge-nya itu kumpulkan masing-masing 5 interest atau behavior yang ada di Facebook Ads tentang produk fashion muslimah dan kecantikan atau skincare. Nah, dari challenge ini teman-teman bisa dapetin hadiah juga nih teman-teman. Voucher belanja sebesar 50.000. Nah, jadi bukan hanya ada di agenda saat ini aja, tapi di setelah agenda juga ada challenge-nya. Dan challenge ini berlaku selama 7 hari teman-teman. Gitu. Nah, challenge-nya ini saya ulangi lagi, challenge-nya itu kumpulkan masing-masing 5 interest interest atau behavior yang ada di Facebook Ads tentang produk fashion muslimah dan kecantikan skincare. Nah, dari Mas Ilham mau dijelasin lagi nggak nih tentang challenge ini? Ya, jadi challenge-nya ya untuk Bapak Ibu. Jadi nanti tolong kumpulkan 5 aja, maksimal 5 ya. Jangan maksimal, minimal 5. Minimal 5 ya masing-masing. Jadi ada 2 produk. Satu produk apa tadi ya, bahas produk apa ya tadi ya? Produk fashion ya. Fashion muslimah. Nah, fashion muslimah ya, ingat fashion muslimah bukan muslim. Jadi untuk akhwat, untuk wanita, ya, bisa gamis, bisa dan segala macamnya lah. 5 interest atau behavior boleh ya, di mix, misalkan interestnya 2, behaviornya 3 boleh. Yang penting ada interest atau ada behavior dari produk fashion muslimah 5, dan juga produk kecantikan skincare atau herbal boleh deh. Misalkan produk Tokoramnya apa namanya? Habaik, boleh tuh Habaik. Itu juga 5 interest atau behavior. Ya, masing-masing 5 interest dan atau 5 behavior dari 2 produk itu. Itu ya. Oke. Oke, nanti ini juga kok bakal kalau misalnya masih bingung atau gimana, nanti bakal kita share juga di grup nih teman-teman, bakal kita share. Jadi challenge ini bakal kita share ke teman-teman melalui grup gitu. Oke.
Nih udah di penghujung acara banget nih, udah jam 9 juga. eh kita tutup nih acara minggu ini, Community Talk pada minggu ini kita tutup. Terima kasih banyak banget nih Mas Ilham udah nyempin waktunya untuk bagi-bagi ilmunya. Alhamdulillah, alhamdulillah banget dapat pengetahuan baru tentang Facebook Ads yang sebelumnya saya juga nggak tahu nih tentang Facebook Ads tuh kayak gimana gimananya. Terus juga terima kasih juga nih teman-teman yang udah hadir nyempetin waktu. Padahal sekarang ini lagi ada ini ya timnas main ya. Nih laki-lakinya pada Oh, belajar di iya komunitas. deh. Terima kasih banyak nih ya udah nyempetin waktunya semuanya. Eh, saya Dika dari tim Partnership. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangannya atau semacamnya, ada salah-salah kata juga. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di community talk selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang ini juga yang tadi menang dapat reward itu bisa chat kita. Oke, sampai ketemu di community talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ya, makasih semuanya. Mas, Foto dulu gimana? Foto dulu. tuh, untung diingat. Nah, Oke, boleh, boleh. Ayo. kita foto dulu, nyalakan ininya, kameranya. Saya lupa karena udah terlalu malam. Lupa. Ya, nggak apa-apa. Ini teman-teman bisa nyalakan kameranya nih sebelum kita ini tutup. Oke. Wah, ini pada malu-malu nih. Oke, ini berempat aja nih jadinya. Apa ada? Oke, ini gayanya gimana nih, Mas? Gini aja lah. Oke, ini saya hitung. Satu, dua, tiga. Udah kepencet. Bentar, bentar, bentar. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nyempetin hadirah. Kita pamit. Sampai ketemu di untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Makasih, Mas.